Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, semoga panjenengan sedaya selalu mendapatkan rahmat, taufik serta hidayah dan diluberkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Kita semua akhir-akhir ini sudah mengalami kesusahan-kesusahan. Allah sudah mendawuhkan dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusron. Dalam surat At-Tolak ayat 4 disebutkan seperti itu, bahwa siapa saja orang yang bertakwa kepada Allah, maka oleh Allah akan dimudahkan perkara-perkaranya ketika dia bertakwa kepada Allah. Maka dari itu, bagaimana jalan kita untuk menggapai takwa kepada Allah? Wamtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirron wa alaniyatan. Kita harus menjalankan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah secara rahasia ataupun secara terang-terangan. Berusahalah untuk menggapai takwa kepada Allah, karena ini termasuk jalan kita untuk mempermudah kita masuk surga. Surga Naim yang memberikan kenikmatan pada kita semua. Ketika perkara kita sulit, kita berserah diri pada Allah setelah kita berusaha. Kadang orang itu memanai ikhtiar dan tawakal itu banyak yang keliru. Biasanya banyak yang mengartikan hanya sebuah doa dan usaha. Sebenarnya usaha itu ada dua. Pertama adalah usaha zahir, kedua adalah usaha batin. Batinnya ini yang biasanya banyak orang ditinggalkan. Nah, namanya doa tanpa usaha itu namanya bohong. Usaha tanpa adanya doa itu namanya sombong. Maka dari itu, kita ini makhluknya Allah, masih butuh pertolongan Allah. Ketika tidak ada tempat untuk mengadu, kita masih ada Allah untuk mengadu. Kita semuanya berserah diri, kita bersujud kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah, dan memohon apa yang kita hajatkan. Berusahalah untuk menggapai itu, wahai saudara-saudaraku. Dan itu, berjuanglah kalian untuk mendapat ketakwaan kepada Allah. Semoga kalian semua dimudahkan segala perkara dan urusannya dimudahkan semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita semua ini kebanyakan larinya malah maaf-maaf pada perdukunan. Ya, banyak yang ke gunung, apa itu namanya, nggak usah saya sebutkan, ke sana memohon pada makhluk-makhluknya Allah. Kita memohonnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kata lain, kita bisa suan kepada kiai, mohon berkah ziyadah doanya, supaya kita diberikan kelancaran atau keluasan dalam segi apapun, dan keberkahan dalam keluarga kita. Kalau orang-orang dulu biasanya setiap ada masalah apapun larinya pada suan kiai, mohon doa, mohon keberkahan Mbah Yai, istilah orang Jawa nyuwun berkah. Ini loh, ini penting sekali. Sekarang akhir ini banyak orang yang meninggalkan seperti ini, karena bagaimanapun kita kepengen selamat, kalau kita menggapai sendiri akan kesulitan. Enaknya apa? Kita gondelan sarungi kiai, tapi ini sebuah kiasan. Kalau kita gondelan sarungi kiai asli, motrok nanti sarungnya kiai gitu, seperti itu. Maka dari itu kita harus berusaha, kita berpegangan. Seperti saya sendiri ini juga berpegangan pada guru-guru saya. Ya, beliau adalah Mbah Abdul Karim, beliau adalah Mbah Hashim Asy'ari. Itu beliau adalah guru-guru saya, mbah guru saya. Saya gundelan pada beliau untuk menggapai jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu namanya, suatu hal yang kita tidak ada, kita tidak mengetahui, ketika ada guru kita akhirnya mengetahuinya. Karena suatu hal yang perlu kita ingat, kita ini melakukan suatu istilahnya percaya terhadap suatu perkara gaib. Ini sudah dituliskan dalam Al-Quran awal-awal surat Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaibi al-ayah, bahwa orang yang iman itu akan mempercayai terhadap suatu perkara gaib. Seperti hari kiamat itu juga perkara gaib, kapan itu terjadi kita nggak akan tahu. Malaikat pun tidak tahu, Nabi Muhammad pun tidak tahu, malaikat Jibril pun tidak tahu. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui hal ini.
tapi insya Allah terjadinya juga akan hari Jumat. Entah kemarin ada yang mengisukan akan terjadi apa namanya istilahnya kiamat. Wah, tertawa saya mendengar seperti ini. Kok disi kersane sing kuwasa, istilah orang Jawa seperti itu. Atau kata lain bahasa Indonesianya kok istilahnya kehendaknya kok mendahului dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu tahun 99 sudah diisukan akan ada kiamat. 2012 mungkin ada renovasi surga dan neraka diundur lagi. 2020 sekarang diisukan lagi. Besok Jumat tanggal 15 Ramadan gini-gini. Wah, ternyata bebas lagi. Mungkin ya ini baru ada pelebarannya, belum selesai mungkin renovasi surga nerakanya. Jadi kadang tertawa sendiri saya mendengar seperti ini. Ini banyak-banyak nanti akan akhir-akhir zaman ini akan banyak terjadi seperti itu. Yang jelas kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan secara terang-terangan maupun secara rahasia. Bagaimana cara terang-terangan? Ketika kita suatu hal melakukan maksiat, kita segeralah bertobat. Itulah jalan satu-satunya kita ini pengen menggapai surganya Allah, dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita mendapatkan surgatul naim. Nah, ini yang paling pokok. Secara rahasia mungkin kita tengah malam sholat 2 rakaat, sholat tahajud atau sholat hajat dan lain sebagainya, kita zikir pada Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketika kita berzikir pada Allah, hati kita ini akan tenang, dan insya Allah perkara-perkara kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu saja dari kami. Insya Allah nanti kita sambung lagi. Akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.